Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video project based learning kami dengan dosen pengampu Ibu Herti Hervina Sianturi SSI MSI dengan judul percepatan gravitasi dan subjudul percepatan gravitasi melalui permainan lompat tali. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan dari materi kami, yang pertama, menjelaskan cara menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan eksperimen sederhana. Yang kedua, menunjukkan bahwa adanya permainan sehari-hari seperti lompat tali karet yang digunakan untuk pembelajaran fisika. Ketiga, melatih kemampuan mengukur waktu jatuh bebas dan menganalisis data secara ilmiah. Kalian tahu nggak apa itu arti dari percepatan gravitasi? Percepatan gravitasi adalah percepatan benda yang jatuh bebas menuju pusat bumi. Jika benda jatuh tanpa kecepatan awal, untuk menghitung ketinggiannya kita menggunakan persamaan H sama dengan setengah kali G R kuadrat. Nah, untuk menghitung ketinggian jatuh benda dan waktu jatuh benda, kita akan mencari gravitasinya. Kita akan menggunakan persamaan G sama dengan 2H per T kuadrat. Nah, sekarang kita tiba pada faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan gravitasi. Di sini ada 3. Yang pertama dulu, massa benda. Semakin besar massa benda, maka percepatan gravitasinya akan semakin tinggi. Kemudian kedua, jarak. Semakin jauh jarak, maka percepatan gravitasinya akan semakin kecil. Dan yang ketiga itu ketinggian. Semakin tinggi, maka percepatan gravitasi yang ada pada benda tersebut semakin juga rendah. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor dari percepatan gravitasi, sekarang kita melihat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dulu, jatuhnya benda. Jatuhnya benda tersebut diakibatkan oleh percepatan gravitasi yang menarik benda dari bawah bumi. Kemudian yang kedua yaitu gerakan planet. Di sini planet berotasi mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi dari matahari tersebut. Nah, contoh yang ketiga yaitu pasang surut air laut. Di sini pasang surut air laut itu diakibatkan oleh gravitasi bulan. Kemudian yang keempat yaitu berat badan. Nah, berat badan ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian, alat dan bahan yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama, ada tali karet sambung. Yang kedua, penggaris pandang ataupun meteran. Yang ketiga, ada stopwatch. Dan yang keempat, itu ada alat tulis untuk mencatat data. Kemudian, yaitu ada persiapan. Kami melakukan persiapan itu terdiri dari 5. Yang pertama, 2 orang memegang tali karet sambung sebagai tanda batas ketinggian awal. Misalnya tingginya itu 40 cm hingga 100 cm. Tingginya bisa dipilih dari hasil kesepakatan. Kemudian yang kedua, ukur tinggi dari tali karet dari atas permukaan menggunakan meteran. Kemudian dicatat sebagai H. Yang ketiga itu, pastikan tanah rata, tidak licin, dan aman digunakan saat mendarat. Yang keempat, atur kamera HP agar dapat melihat dengan jelas momen lepas tali dan momen sentuh tanah. Kemudian terakhir itu subjek latihan dulu untuk melepaskan pegangan kaki dari posisi menggantung di tali karet dan jatuh lurus ke bawah tanpa melakukan lompatan ke depan. Nah, dari permainan lompat tali ini, kita dapat menentukan berapa tinggi lompatan sang pemain saat melompat dan berapa waktu yang diperlukan pemain saat melompat. Pada saat kaki pemain berada di titik tertinggi lompatan, kecepatan vertikal atau V0-nya bernilai 0, sehingga gerak pemain dapat dianalisis sebagai gerak jatuh bebas. Tinggi lompatan diukur dari jarak vertikal antara posisi kaki tertinggi terhadap permukaan tanah, sedangkan waktu jatuhnya ditentukan dari selang waktu antara titik tertinggi hingga kaki menyentuh tanah kembali. Nah, kalau kita sudah menentukan ketinggian dan berapa waktunya, kita dapat menggunakan rumus gerak jatuh bebas untuk menentukan percepatan gravitasi. Dari percobaan yang kami lakukan, kami memperoleh 4 data waktu. Yang pertama 0,47 sekon, yang kedua 0,45 sekon, yang ketiga 0,46 sekon, yang keempat 0,44 sekon. Selanjutnya kita rata-ratakan data waktu yang kita peroleh sehingga menjadi 0,455 sekon.
Selanjutnya kita menghitung nilai percepatan gravitasi untuk setiap percobaan dengan menggunakan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat. Nah, di percobaan pertama kita memperoleh waktunya sebesar 0,47 sekon dan T kuadratnya 0,2209, sehingga kita memperoleh percepatan gravitasinya sebesar 9,05 meter per sekon kuadrat. Di data percobaan yang kedua, waktunya sebesar 0,45 sekon, T kuadratnya 0,2025, sehingga percepatan gravitasinya menjadi 9,88 meter per sekon kuadrat. Begitu seterusnya di percobaan selanjutnya. Oke, kemudian di sini kita peroleh nilai di rata-ratanya, yaitu kita jumlahkan dari data percobaan sebelumnya. 905 ditambah 9,88 ditambah 9,45 ditambah 10,33 dan ditambah 9,88 dibagi 5. Dan yang kita peroleh nilai G rata-ratanya yaitu 48,59 dibagi 5. Hasilnya ya adalah 9,718 meter per second kuadrat, yang kita genapkan menjadi 9,72 meter per second kuadrat. Kemudian kita lanjut yang untuk kelima, persen deviasinya. Di sini kita peroleh sebelumnya yaitu G teorinya 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian persen deviasi G praktek dikurang G teori per G teori yang dikali 100%. Kemudian kita perolehlah 9,72 dikurang 9,80 per 9,80 sama dengan atau dikali 100%, maka kita peroleh dulu 0,08 per 9,80 dikali 100%. Nah, hasilnya yaitu persen deviasinya 0,8%. Saat ini kita masuk pada kesimpulan yang terbagi atas 4. Yang pertama, percobaan sederhana dengan lompat tali dapat digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi. Yang kedua, nilai percobaan mendekati nilai teori sehingga konsep atau metode ini cocok digunakan untuk pembelajaran fisika dasar. Yang ketiga, nilai percepatan gravitasi yang diperoleh dipengaruhi oleh akurasi pengukuran tinggi dan waktu. Dan yang keempat, dengan alat sederhana, mahasiswa dapat memahami konsep jatuh bebas dengan secara nyata. Sekianlah video PBL kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.